Ada pendekar yang senjatanya itu berupa cambuk yang dibuat dari apa coba? Urat-urat tubuh manusia yang berhasil selama ini dibunuh oleh jagoan itu. Selamat datang di Bilik Baca, tempat kita mereview buku. Dalam hal ini mayoritas akan lebih banyak berupa novel. Dan untuk kali ini saya membawakan sebuah novel epic. Saya harus sebut epic karena memang volumenya besar sekali. Karya salah seorang maestro sastra kita yang sudah meninggalkan kita, Arswendo Atmowiloto. Dan saya pilihkan salah satu karya dia yang paling spektakuler bagi saya, yaitu Senopati Pamungkas. Senopati Pamungkas ini merupakan sebuah karya Arswendo yang paling spektakuler karena sepanjang yang diketahui masyarakat, dia itu bukan pengarang spesialis cerita silat. Dia tidak seperti Asmaraman S. Kopinghu, Bastian Tito, S. Hamintarjo atau Widi Widayat dan juga Herman Pratikto serta Niki Kosasih. Senopati Pamungkas sendiri awalnya saya pertama kali tahu itu dari cerita bersambung di majalah Hai, berkisah tentang seorang pemuda remaja pada abad ke-13, akhir abad ke-13, tahun 1290-an, ketika Singosari akan menjadi Majapahit. Kita tahu Majapahit berdiri tahun 1293. Pemuda ini, remaja ini bernama Upasara Wulung. Kalau orang Jawa yang nyebutnya Uposoro Wulung. Dia terlibat macam-macam konflik dan intrik politik maupun pergulatan dalam dunia persilatan. Jadi si Uposoro ini dia itu berasal dari satuan khusus di dalam Keraton Singosari, yaitu yang bernama Satrio Pingitan, artinya pemuda-pemuda tangguh yang dipingit di dalam tembok istana untuk menjadi pengawal raja. Tapi kemudian ketika Singosari jatuh, dia bertualang di luaran dan bertemu dengan macam-macam pendekar yang luar biasa tangguh dan dia juga terlibat kisah cinta dengan Putri Gayatri, anak dari Prabu Kertanegara, raja terakhir Singosari, yang kemudian akan menjadi istri dari raja pertama Majapahit. Biasa kita sebut Raden Wijaya, dengan nama gelarnya sesudah menjadi Raja Majapahit adalah Kertarajasa Jayawardhana. Ketika pertama kali membaca cerita ini, terutama yang versi novel Sampul Merah, hal pertama yang buat saya terkesan adalah sekuen geraknya. Jadi kali pertama itu saya membaca sebuah cerita silat di mana setiap gerakan perkelahian itu diceritakan secara mendetail. Sebelumnya pada era Kopinghu, Widi Widayat, S. Hamintarjo dan Herman Pratikto, perkelahian dalam cerita silat hanya diceritakan secara global saja. Mana yang terdesak, mana yang unggul, berlangsung berapa puluh jurus, lalu tiba-tiba dia kalah, mencelat dan muntah darah. Hanya sebatas gambaran-gambaran global itu. Tapi dalam Senopati Pamungkas, dia jotos ke arah mana, nendang ke arah mana, menghindar ke arah mana, bahkan juga saling mengganti taktik dan mengincar pergerakan kelemahan lawan serta merencanakan 2-3 langkah ke depan seperti permainan catur. Itu juga bisa diceritakan. Dan ini betul-betul mind blowing. Hal kedua yang membuat saya terkesan adalah bahwa di Senopati Pamungkas itu penamaan setiap hal itu sangat diperhatikan. Nama orang itu bisa beda-beda tergantung kastanya. Kasta raja-raja, corak namanya sudah beda dengan kasta masyarakat biasa. Dan mengapa satu orang dinamai itu? Mengapa satu orang mendapatkan nama itu? Dan mengapa satu orang dijuluki seperti itu? Semua ada alasannya. Bahkan juga setiap jurus, setiap ilmu, ajian atau jurus
dinamai dengan metode yang sangat runtut. Mengapa sebuah jurus dinamai tepukan satu tangan? Mengapa sebuah jurus dinamai Bujonggo Ondrowino? Bujonggo itu kalau nggak salah buaya, Ondrowino itu pesta pora. Jadi gerakan jurus itu seperti buaya yang berpesta pora makan daging. Mengapa sebuah jurus dinamai bermoro bekasaan atau lebah marah mengeroyok target? Itu semua ada penjelasannya, sehingga tidak hanya sekedar tapak api, 1000 naga, 18 pukulan ular, tapi tidak bisa menjelaskan ularnya itu di mana, naganya di mana. Di Senopati Pamungkas semua penamaan jelas runtut dan ada alasan-alasannya. Hal-hal seperti ini bagi saya sangat mencengangkan, karena itu belum pernah dilakukan oleh para penulis cerita silat sebelumnya. Yang juga layak disebut amazing dari cerita ini adalah bahwa untuk kali pertama dunia persilatan itu go internasional. Karena ketika dikaitkan dengan tokoh yang bernama Eyang Sepuh, maka yang berdatangan untuk menyerap ajarannya tidak hanya orang Jawa saja, tapi ada dari pulau-pulau lain, bahkan dari Brunei, dari Malaka, bahkan sejauh Tiongkok, Jepang, Korea, dan Azerbaijan. Di cerita ini baru saya tahu ada pendekar berasal dari telatah Azerbaijan yang sekarang menjadi negara tersendiri. Negara Azerbaijan dulu pada waktu Perang Dingin bagian dari Uni Soviet, sekarang sudah menjadi negara Azerbaijan yang sepak bolanya ikut UEFA atau ikut Eropa. Tokoh yang datang dari sana bernama Ratu Ayu Azerbaijani. Betul-betul go internasionalnya dunia persilatan ini sangat mencengangkan, dan itu sangat baru bagi saya dan belum pernah saya baca dalam cerita-cerita silat sebelumnya. Juga harus diingat bahwa dunia persilatan itu, sebagaimana dunia intelijen, dunia militer, dunia kepolisian dan kriminalitas, mafia, itu adalah sebuah dunia yang sangat keras dan kejam. Di sini kekejaman, kesadisan para pendekar itu ditampilkan dengan sangat bagus sekali. Ada pendekar yang senjatanya itu berupa cambuk yang dibuat dari apa coba? Urat-urat tubuh manusia yang berhasil selama ini dibunuh oleh jagoan itu. Dan ada lagi adegan seorang pendekar bernama Mahasinganada yang dipoteng-poteng alias dimutilasi dalam keadaan dia masih hidup. Ini pada zamannya, bahkan juga pada hingga zaman sekarang ini, hal seperti ini tetap belum tergantikan, alias ini sesuatu yang sangat realistis. Dan di Senopati Pamungkas baru saya tahu bahwa hubungan antara rakyat jelata dengan pejabat negara, apalagi juga dengan raja, itu tidak seperti yang digambarkan di cerita-cerita fiksi sejarah selama ini, di mana rakyat bisa kapan saja menghadap raja atau sultan atau maharaja seperti kita warga mengetuk pintu Pak RT dan langsung dipersilahkan. Waktu itu di Senopati Pamungkas digambarkan bahwa sosok raja itu adalah sangat angker, tidak seperti manusia. Dan memang tokoh pemimpin atau raja pada masa sebelum era demokrasi kan dianggap setengah dewa, sehingga bahkan menatap raja pun nggak boleh dan bisa dikenai hukuman mati. Juga pada waktu itu sebelum ada demokrasi, sabda raja adalah undang-undang. Tidak ada istilahnya raja minta persetujuan atau pendapat para bawahannya, nggak ada. Raja itu, sultan itu, kaisar itu hanya memerintahkan, dan dia maunya langsung segala hal terlaksana detik itu juga. Dan hal terakhir yang membuat saya tercengang dari kisah ini adalah bahwa kadang-kadang tidak semua hal itu diselesaikan dengan cara seperti apa yang banyak orang perkirakan atau kira. Misalnya dalam urusan ilmu silat paling puncak, itu orang pasti berpikir tentang sesuatu kekuatan yang sangat bersifat destruktif atau menghancurkan. Satu kali pukul langsung lawan mencelat dan mati atau muntah darah. Di Senopati Pamungkas tidak ada penggambaran konsep yang senaif atau selugu itu. Sebagai contohnya adalah ilmu pamungkas yang dipelajari oleh
Uposoro Wulung, sang Senopati Pamungkas, yaitu yang disebut dengan tepuan satu tangan. Namanya saja sudah aneh. Bagaimana bisa kita bertepuk dengan satu tangan? Bertepuk pasti dengan dua tangan. Kalau bertepuk dengan satu tangan, itu namanya cinta tidak terbalas. Tapi disitulah esensi dari tepuan satu tangan ini. Tepuan satu tangan ini bukan sebuah ilmu yang sangat bersifat menghancurkan dan dahsyat, tapi justru sesuatu yang sangat lain sama sekali. Dan ini menjadi plot twist terbesar, terutama pada Senopati Pamungkas jilid yang pertama, yaitu yang Sambul Merah. Dan ketika saya sampai pada bagian itu, saya sangat shock. Kok ada penggambaran ilmu yang seperti ini? Apa itu? Bagi yang penasaran, silahkan baca Senopati Pamungkas. Bagi teman-teman yang belum pernah baca, silahkan baca sendiri. Plot twistnya itu seperti apa? Senopati Pamungkas ini sebuah cerita yang luar biasa, terutama karena ditulis bukan oleh orang yang membranding diri sebagai spesialis cerita silat. Bahkan para pengarang spesialis cerita silat tidak bisa menulis cerita silat sebagus Arswendo. Dan juga ada satu lagi penulis cerita silat yang bukan spesialis cerita silat, yang juga bisa menulis cerita silat dengan sangat bagus, yaitu Seno Gemira Dharma lewat Naga Bumi. Justru cerita-cerita silat terbaik, paling progresif, paling inovatif, itu justru diciptakan bukan oleh para pengarang spesialis cerita silat. Dan diakhiri dengan iklan. Saya sendiri juga telah menulis satu cerita silat yang sangat terpengaruh oleh Senopati Pamungkas, Naga Biru, Naga Bumi kok Naga Biru, Naga Bumi, dan juga Game of Thrones. Elang menoreh bisa dibeli di lapak-lapak toko online terdekat. Ya, kalau toko online ya pasti dekat karena bisa langsung dipejet di HP. Senopati Pamungkas membuat kita memiliki sebuah bacaan yang sangat spektakuler karena banyak hal ditawarkan di situ, mulai dari konflik, thriller, asmara, actionnya, filsafatnya, politiknya, semua terbungkus dengan sempurna di situ. Kita akan ketemu lagi di Bilik Baca dalam episode berikutnya dengan buku-buku atau novel-novel lain yang lebih spektakuler lagi. Jadi teman-teman, kita sign out dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya.